Gunung Lawu, gunung angker yang memiliki nyawa. Gunung Lawu dikenal sebagai pusat spiritual di tanah Jawa. Aura mistis dapat dirasakan secara langsung di sini, dan terdapat beberapa bangunan bersejarah yang ada di gunung ini. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, menjadikannya sebagai gunung tertinggi kelima di Pulau Jawa. Gunung ini berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan berbagai keindahan yang dimilikinya, membuat Gunung Lawu menjadi sangat populer di kalangan para pendaki. Di sepanjang jalur pendakian, para pendaki akan menemukan beberapa situs yang diyakini sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Setiap malam satu suro, banyak pendaki yang melakukan ziarah dan ritual di Gunung Lawu. Prosesi ziarah dan ritual yang dilakukan di Gunung Lawu pun beragam. Kebanyakan peziarah dan pelaku ritual datang untuk berdoa dan memohon sesuatu. Gunung Lawu sama seperti gunung-gunung lain di Indonesia, diselimuti berbagai kisah misteri yang merupakan cerita turun-temurun. Konon, Raja Majapahit terakhir Brawijaya V mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Prabu Brawijaya V memutuskan untuk moksa atau melepaskan diri dari ikatan duniawi dengan cara menyepi ke puncak Gunung Lawu. Prabu Brawijaya V ditemani oleh abdi setianya Ki Sabdopalon dan dua orang pengikutnya. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Manggala atau Sunan Lawu dan Wangsa Manggala atau Kiai Jalak. Singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya pun moksa di Gunung Lawu bersama abdi setianya Ki Sabdopalon. Hingga kini jasadnya tidak pernah ditemukan. Tinggallah kedua pengikutnya, Sunan Lawu sang penguasa gunung dan Kiai Jalak, kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya untuk menjaga Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah salah satu gunung yang paling dikenal akan berbagai misteri di dalamnya. Konon, semua pendaki harus benar-benar mematuhi larangan tidak tertulis selama mendaki di gunung ini. Karena kalau tidak, bisa saja sesuatu yang buruk akan terjadi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Gunung Lawu memiliki nyawa, sehingga bisa mengetahui perkataan dan niat dari setiap orang yang menaikinya. Oleh sebab itu, setiap orang dilarang untuk berbicara sembarangan dan harus menjaga perkataannya selama berada di gunung ini. Misalnya saja, pada saat mendaki kemudian terlontar perkataan capek, tidak kuat, dingin, atau sebagainya, percaya tidak percaya, perkataan tersebut akan menjadi kenyataan. Yang tadinya tidak merasakan hal tersebut, tiba-tiba merasakan hal-hal yang dikeluhkan. Bagi para pendaki di Gunung Lawu, dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau. Alasannya menurut penduduk setempat adalah karena warna ini cukup keramat di Gunung Lawu. Jika seseorang mengenakan pakaian berwarna hijau pada saat mendaki Gunung Lawu, mungkin tidak akan bisa kembali pulang. Larangan mengenakan baju berwarna hijau di Gunung Lawu sudah menjadi mitos dari orang tua dahulu. Sebaiknya dihargai sebagai kearifan budaya lokal yang harus dipatuhi. Burung jalak gading adalah salah satu hewan khas dari Gunung Lawu. Mitosnya, tidak semua pendaki Gunung Lawu bisa melihat burung jalak berwarna putih gading ini. Burung jalak ini dipercayai sebagai jelmaan dari Kiai Jalak, pengikut Prabu Brawijaya V yang moksa di Gunung Lawu.
Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Sedangkan apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib buruk. Selain burung jalak gading, ada juga hewan yang menjadi mitos di Gunung Lawu. Mitosnya, bagi siapa saja yang bertemu dengan kupu-kupu berwarna hitam dengan sayapnya yang bergambar mata biru, itu artinya kedatangannya disambut dengan baik di gunung ini. Bahkan, banyak orang yang percaya ketika pulang dari Gunung Lawu akan mendapat keberkahan setelah bertemu dengan kupu-kupu ini. Namun sebaliknya, jika kupu-kupu ini diganggu atau ditangkap, maka siap-siap saja untuk mengalami kesialan. Sebelum mendaki Gunung Lawu, sebaiknya dengan jumlah personil genap berapapun itu. Karena mitosnya jika jumlahnya ganjil, maka akan mengalami kesialan. Memang terdengar seperti hal yang mustahil, namun pada kenyataannya, hal tersebut sering terjadi. Ketika satu rombongan berangkat dengan jumlah ganjil, pasti ada saja hambatan dan kejadian aneh yang dialami. Banyak cerita yang mengisahkan tentang bertambahnya jumlah rombongan ketika berjumlah ganjil. Misal dari 5 menjadi 6 orang, dan 7 menjadi 8 orang, yang ikut mendaki bersama rombongan. Mitosnya, di Gunung Lawu terdapat pasar gaib atau pasar setan. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu sudah tidak asing di kalangan para pendaki. Pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur paling cepat menuju puncak, yaitu Candi Ceto. Pasar setan ini diyakini berada di lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Beberapa pendaki mengaku pernah mendengar suara bising, seakan berada di pasar. Saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu, terdengar pula suara yang sedang menawarkan barang dagangan. Konon, apabila kita mendengar suara-suara aneh tersebut, maka harus membuang salah satu barang ataupun uang kecil yang kita punya, seperti orang yang sedang melakukan transaksi dengan cara barter. Jika hal ini tidak dilakukan, dipercayai pendaki akan mendapatkan musibah saat mendaki Gunung Lawu ini. Berbagai mitos dan kisah misteri antara percaya dan tidak percaya. Namun ada baiknya kita mengindahkan soal mitos tersebut. Bukan karena percaya, lebih untuk berjaga-jaga saja. Salam misteri.